Ini Halo, dekornya semua sehat semua. kabar baik Ji. Apa kabar, Akhirnya Ji? ketemu. Baik, baik banget. Senang akhirnya bisa ketemu, diajakin Kak Monik live bareng. Seru deh pasti. Aku juga seneng banget kalian Pastinya. bisa nyempetin waktu buat live hari ini. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai Mhm. aja, seru-seru aja seputar anak muda bicara wastra. Seru nih kayaknya nih. Karena kalau nanti teman-teman lihat di Instagramnya Rido sama Ji tuh mereka gayanya kece-kece deh pokoknya pakai wastra ya. Nanti kepoin Instagramnya, jangan lupa di follow juga pasti mereka berdua. Nah, aku sekarang mau tanya dulu satu-satu, apa kabarnya? Lagi sibuk apa aja sayang-sayangku? Kabarnya baik banget. Puji Tuhan di saat pandemi kayak gini, tapi masih diberi kesehatan. Itu sih yang paling penting untuk saat ini. Sehat itu yang nomor satu. Sehat itu apa ya, kayak syukur banget gitu loh, karunia dari Tuhan untuk saat ini tuh kita bisa sehat, kita tetap bisa berekspresi, kita juga tetap bisa beraktivitas meskipun sedikit terbatasi. Itu yang penting kan kita tetap bersemangat, itu sih semangat hidup itu terus ada meskipun di saat-saat sulit seperti ini gitu. Terus kalau kesibukannya sih secara pribadi, kalau aku kan emang sekarang lagi running bisnis rumahan kue tuh namanya Hasta de Brata. Jadi kesibukannya so far Keren itu tuh Ji. aja. Makasih loh. Ya masih kue rumahan. Jadi emang selama ini masih di running sendirian banget, mulai dari bikin kuenya, bikin kontennya, marketingnya, adminnya masih dia sendiri gitu. Terus di satu sisi em, karena hobi berkain, jadi mulai kayak ngajak-ngajakin teman-teman aja. Jadi kayak at least kalau meet up sama teman-teman itu kayak dress code berkain dong, dress code berkain dong gitu. Biasanya sih selalu sedia kain sih kalau kemana. Kadang kan teman-teman itu ada yang belum punya tuh kainnya. Jadi udah tenang aja, yang penting ketemu aja dulu. Ntar gampang deh aku benerin gitu. Benerin. Iya itu aja sih, sama berusaha terus berpikir positif dan berkegiatan positif. Itu aja. Keren. Kalau Rido Keren, gimana anak nih? muda. Anak muda yang aktif. Seru-seru. Rido, gimana sayang? Gimana Iya. kabarnya? Keren. Oke, aku ya Komunik nih. Iya. Kalau aku sih kabar baik. Baru ketemu sama Ji tuh ya di live ini. Sebelumnya kan ketemu di Instagram ya. Ya Ji ya. Baru ketemu di Iya, live iya. ini. Kabar sih alhamdulillah baik. Kegiatan sekarang ya gitu-gitu deh. Gimana Eh, tuh gitu-gitu? lagi apa? Apa? Iya aku Gimana tuh jadi gitu-gitunya? marketing di ya gini aja. Kesibukan tuh di marketing di salah satu pabrik roti yang ada di Madiun, Budi Cokro. Itu aja sih Kak. Enak banget Syukur itu. alhamdulillah. Aduh, legendaris. udah udah pada cobain belum nih? Udah dong. Udah dong, udah. Tuh kan ini dua orang cowok-cowok yang aktif gitu ya dengan usaha sendiri atau juga bekerja gitu. Pokoknya bener apapun yang kita lakukan, yang penting itu kita seneng, selalu bersyukur dan masih bisa tetap aktif dan produktif walaupun pandemi seperti ini ya. Keren. Oke, Ya. aku tuh seneng banget ya hari ini tuh kita Oh ngobrol bentar santai dong, aja. Kak Monik gimana kabarnya Kak Monik? Aku Kita juga pengen tahu nih. aku gitu aja. Iya Kak, ya. gimana Kak? Gitu aja. Gini-gitu aja sama Kak. Yang penting baik kan, sehat Kak. Iya, sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Alhamdulillah Jadi, ya, sehat yang penting. masih aktifnya sebagai ibu dari anak-anak yang sudah remaja seperti kalian. Seperti Lalu kita, aduh. belaga so iya loh, Betul. kalian seumur anak gua, oh enggak ya? Ngarep dibilang muda. Nah, jadi ya udah habis itu terus juga masih aktif di olahraga, di budaya, di wastra. Pokoknya hal-hal yang semoga juga bisa bikin senang hati dan juga bisa
memenangkan hati orang lain dan membahagiakan orang lain juga, semoga. Amin. Amin. Asik. Oke, ini jadi aku seneng banget gitu ya. Jadi kan sebetulnya ini kita aura-auranya nih mau menjelang Hari Tenun Nasional ya, hari Selasa 7 September. Nah, akhirnya kan Hari Tenun Nasional ditetapkan ya, teman-teman. Tadinya kan kita udah punya Hari Batik Nasional itu tanggal 2 Oktober, and then akhirnya keluar Kepres, seneng banget gitu, akhirnya diperingatilah Hari Tenun Nasional Selasa besok. Nah, ngomong-ngomong soal tenun sebagai salah satu dari Wastra Nusantara tuh, aku seneng banget bisa ngobrol sama kalian karena yang paling penting itu sekarang bagaimana generasi muda, anak muda gitu bicara soal wastra. Karena kan kalau udah generasi X ya udahlah ya gitu. yang penting milenial dan Gen Z nih gitu kan yang harus banyak ngobrol gitu. Nah, bagaimana perjalanan kalian gitu kan? Tadi kan Rido maupun Ji kan seneng banget berkain gitu ya, dan memakai kain tuh di segala macam acara kapanpun gitu. Nah, boleh nggak masing-masing cerita gantian gitu perjalanannya, terus kok bisa sampai suka kain itu gimana? Pasti kan ada cerita kan yang bisa dibagikan. Ayo, mau siapa dulu? Ayo Rido gimana Dok? Gimana Kak, putus-putus? Putus-putus, sorry. Iya, Rido dulu, kedengeran kok, kedengeran. Perjalanan berkain gimana? Oh, oke. Akhirnya suka berkain, batik, tenun, Kalau lain jemputan. Oke, kalau aku pribadi ya, kalau dari bertenun sendiri, sebenarnya sudah suka hal-hal yang etnik, hal-hal yang unik itu ketika kecil sih Kak. Maksudnya sudah suka yang hal-hal yang unik kayak gitu. Nah, aku pribadi tuh suka tempat-tempat kayak tempat-tempat Hindia Belanda. Waktu kecil tuh suka ngunjungin museum-museum kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau dengan terjun di kain-kain Nusantara ini tuh ketika aku kenal sama yang namanya Mbak Dian waktu itu. Tahun 2016 aku kenal dia. Terus akhirnya kenal, akhirnya Mbak Dian pulang kampung kan ke Ngawi, aku stay di Ngawi, akhirnya di situ ada media, aku belajar mengenai apa sih wastra kayak gitu-gitu sampai saat ini. Akhirnya jadi suka sampai sekarang. Iya, dan akhirnya ketemu kalian. Senang-senang. Ji gimana nih? Ji nih mungkin punya perjalanan unik sampai akhirnya suka. Benar, kurang lebih sih kalau dari sukanya kenapa mirip sih sama Rido. Jadi udah dari kecil tuh sukanya hal-hal yang etnik gitu. Nggak tahu kenapa etnik itu kayak keren banget kelihatannya. Eye-catching dan kelihatan berbeda dari yang lain gitu. Cuman dulu itu lebih banyak kain itu dipakai buat baju. Jadi biasanya desain baju ntar dijahitin ke orang kayak gitu. Karena dulu tuh masih kepikiran kalau cowok kayaknya gimana gitu ya kalau pakai kain yang dipakai bawahan. Itu pemikiran dulu kayak gitu tuh. Cuman dulu inget banget kalau waktu TK tuh ya, waktu TK SD kelas 1 kan sering biasanya ada tahunan karnaval. Itu gue paling suka banget sih ikutan karena pasti kita bakal dress up secara tradisional, terus kita juga bakal pakai biasanya sih ada Jawa sih yang selalu dipakai karena kan emang pure orang Jawa banget, nenek orang Jogja gitu. Terus mulai pakai kain sebagai bawahan itu di tahun 2019. Waktu itu kebetulan lagi ada acara di Malaysia, itu Global Goals Model United Nation, jadi semacam kayak simulasi PBB. Nah, kebetulan lagi di luar negeri, jadi kepikiran kalau kayaknya lebih nggak malu gitu ya kalau memulai berkain di negeri orang gitu loh. Karena jujur aja itu dulu masih kayak ngerasa kayaknya kalau pakai kain dijadiin bawahan di Indonesia tuh kayaknya masih dianggap gimana gitu ya kayaknya gitu. Justru waktu kita di negara orang itu kita lebih di respect gitu, lebih diapresiasi gitu. Kebetulan waktu itu dia pakainya itu batik, motifnya apa ya? Udah hampir lupa tuh, masih ada di feed itu. Ya, jadi ya pakai batik terus atasnya itu cardigan, motifnya kayak lurik gitu. Sama pakai udeng Bali, jadi emang eksperimental banget. Kalau ditanya itu dari mana ya, mix aja Indonesia gitu, ada Balinya, ada Jogjanya. Jadi kebanyakan orang-orang yang
dari negara lain itu pada tanya kayak, kok keren banget baju daerah kamu, itu dari mana gitu, this is from Indonesia gitu. Kalau daerahnya nggak bisa disebut, Indonesia aja gitu. Benar. Terus mulai dari awal 2021 tuh baru ketemu sama yang namanya Remaja Nusantara. Iya, betul. Di situ ketemu Instagramnya dulu tuh. Begitu ngeliat langsung ngerasa kayak, loh kok ternyata nggak cuma aku ya yang kepikiran pakai kain gitu loh. Jadi kayak merasa nggak sendiri gitu, merasa kayak, oh ternyata berkain itu normal kok. Ternyata ada juga nih banyak orang yang berpikir kalau berkain itu keren gitu loh, nggak cuma aku gitu. Dari situ langsunglah ke trigger untuk udah pede aja, orang di Jakarta udah pada umum kok pakai kain, toh mereka juga keren-keren semua gitu. Terus langsung di bulan Januari 2021 itu dia langsung bikin Instagram Pemuda Berkain itu. Betul. Gitu Pemuda sih, Berkain karena Surabaya, karena melihat di Surabaya itu sangat-sangat minim sih, masih kayak merasa apa ya, masih jarang banget orang yang pakai kain gitu. Secara general sih orang-orang Surabaya kayaknya masih belum berani ya mengekspresikan dirinya gitu, apalagi pakai Masa kain sih? gitu. Bukannya Serius. lebih seru ya? Anak Surabaya bukannya lebih rame dan seru ya? Mungkin ramai secara personality, cuman kalau secara look itu kayak low key semua sih. Oh ya, wow, Loki. Gitu. Jadi kayak di Surabaya itu masih jarang banget. Terus akhirnya gerak bikin Pemuda Berkain itu biar anak-anak Surabaya itu ngerasa kalau berkain itu nggak cuma di Jakarta kok. Berkain itu nggak cuma misalkan di mana gitu, tapi di Surabaya juga bisa gitu. Contohnya adalah adanya komunitas itu gitu. Jadi mereka ngerasa kayak diimbres, ngerasa kalau didukung, disupport kayak gitu sih. Iya, tapi seru loh. Keren. Teman-teman. Seru karena gini, ini tadi menarik ya, Rido dan Ji yang tadi Ji bilang gitu bahwa kan kalau cewek gitu ya pakai kain terus padu padan ikat-ikat gitu kan mungkin udah biasa. Tapi kalau cowok kan pasti banyak yang masih awkward kan, kayak merasa aduh nanti kesannya terlalu gimana gitu kan pakai kain gitu diikat-ikat gitu. Nah, tapi kan kalau aku lihat kalian berdua nih kan kalian bener-bener keren, kece gitu walaupun diapa-apain kainnya gitu. Rido sendiri juga sering bereksperimen kain dicampur sama ready to wear, Ji juga dicampur sama dikombinasikan sama jaket, blazer, outer, ikat kepala. Itu kan keren banget gitu kan gitu. Nah, ini khusus ya bicara cowok gitu pakai kain gitu. Awal-awal ada tantangannya nggak, Rido gitu, kayak lu ngapain sih kok kayak gitu cowok pakai kain ikat-ikat gitu. Ada nggak waktu pertama kali sebagai cowok nih kan terus pakai ikat-ikatan kain gitu doh? Awal sih ada sih Kak, maksudnya dari lingkungan sekitar sendiri sih. Mereka tuh kayak ngelihat masih belum belum normal gitu loh. Ya. Kalau cowok itu pakai berkain, tapi mereka itu lihatnya itu kayak kita pakai rok. Oke. Kayak gitu sih. Ya kan? Nah, tapi ketika kita berkain kayak gitu tuh sebenarnya normal-normal aja, tinggal kita memadu-madankan kayak gitu sih. Iya. Ji, waktu itu awal-awal gimana? Ada komentar-komentar gimana nggak waktu pertama kali sarungan atau kainan itu? Sarung. Jujur sih komentar belum ada sih, komentar miring itu jujur belum ada selama ini. Justru pernah banget Ji itu lagi nge-mall, salah satu mall di Surabaya, itu pakai kain. Ternyata ada anak muda, kayak kumpulan anak muda itu yang ngeliatin. Ternyata mereka nggak cuma ngeliatin, tapi malah mengapresiasi kayak, Kak keren banget gitu. Justru malah kayak, wah ternyata mereka juga suka ya ternyata gitu. Lebih terasa termotivasi aja sih, ternyata selama ini pikirannya itu orang ngeliatin itu bukan karena sinis atau negatif. Mungkin mereka berpikir kalau, wah ternyata keren juga ya gitu. Mungkin gitu sih. Iya. Tapi sih belum ada komentar kayak gitu. Iya. Mungkin kalau di Surabaya sendiri mungkin kota besar kali ya, atau bagaimana ya? Kalau di Madiun sendiri ini kota kecil ya, Ji. Maksudnya ketika di lingkungan di area Madiun sendiri, ketika aku pakai kain gitu tuh mereka tuh memandangnya masih berbeda kayak gitu. Iya, betul. Tapi seru sih. Artinya kalian berdua kan tetap konsisten ya walaupun apapun komentarnya gini, karena aku tuh percaya masalah menjadi tren
viral atau populer ini kan masalah dibiasakan kan, dibiasakan Benar. terus menerus konsisten, dan kurasa juga akhirnya kayak Rido di Madiun juga aku percaya gitu, lama-lama akhirnya mungkin mereka ngeliat, ih gila keren juga lu Do gitu kan. Mulai pakai sarung, mulai pakai itu kan, kalau sekarang kan udah oke ya Do ya gitu ya, mereka justru mengapresiasi gitu kan gaya-gaya Rido yang mempadu-padankan gitu baju-baju hari-hari dengan kain gitu kan, lama-lama kan akhirnya sekarang kayaknya udah makin oke ya. Sudah terbiasa. Ada satu momen sih Kak, ada satu momen yang buat dia itu merasa lebih yakin lagi untuk pakai kain. Jadi waktu itu kan dia mau keluar nih dari rumah, awalnya itu masih kayak aduh pakai nggak ya gitu. Tapi di depan rumah tuh ada orang lewat, kebetulan kan rumahnya Gerak itu dekat dari masjid kan, mereka pakai sarung, terus langsung kepikiran, loh mereka kan pakai sarung, terus kenapa harus ragu pakai kain, kayak apa bedanya gitu. Dari situ langsung kayak udah gas aja berangkat pakai kain gitu. Iya, tapi jadi kayak aku ngerasa nggak ada bedanya sih. Iya, maksudnya kain sendiri kan sebetulnya kan dipakai dari zaman leluhur kita kan. Benar. Ancient gitu, udah dari zaman dulu, dan cowok-cowok laki-laki memakai kain, memakai selempang, memakai apapun yang diubet-ubet itu kan sudah sebetulnya memang itu pakaian sehari-hari mereka gitu kan. Benar. Itu adalah Indonesia banget gitu. Jadi memang ya itu sekarang kan ya tadi tantangannya kan gimana akhirnya kalian terus-terusan dan akhirnya orang jadi nengok dan nular juga gitu nanti akhirnya kan gitu. Cuma kadang lucu juga sih Kak ya. Lucunya karena itu kan memang Indonesia gitu loh. Maksudnya orang zaman dulu udah pakai itu, terus kenapa sekarang itu dianggap aneh atau berbeda? Kan lucu juga gitu loh. Kecuali kita pakai baju dari mana gitu, dari India kek atau dari mana gitu kan, itu mungkin orang bisa kayak agak gimana gitu ya. Tapi kan ini dari Indonesia itu sendiri juga gitu. Bener iya, jadi ini memang masalah bagaimana ini akhirnya ya tadi gitu kan. Pokoknya kalau pengen menciptakan satu tren kan itu harus dilakukan terus menerus. Jadi niat kita baik, lama-lama juga orang pasti akan nengok gitu kan. Ih seru juga, aku percaya sih yang kayak gitu-gitu ya nggak sih. Oke. Sekarang aku pengen nanya juga ya, tadi kan sudah masalah perjalanan akhirnya kalian menyukai wastra gitu ya, kain tradisional Indonesia. Nah, sekarang kan kita melihat ini bicara anak muda, bicara wastra ini kan akhirnya tadi ya kita sudah ngebahas soal bagaimana ini menjadi tren biar viral dan populer gitu. Nah, menurut Ji sama Rido gitu ya, di mata anak muda nih, apa sih yang masih jadi hambatan gitu? Apa sih yang masih menjadi halangan gitu? Kalau akhirnya mereka tuh masih belum bener-bener setiap hari gitu kemana-mana pakai kain. Kalau kacamata kalian gimana melihat yang masih kira-kira ini jadi masalah atau hambatan lah gitu? Coba Rido atau Ji duluan. Kalau aku sih percaya diri sih Kak. Oke. Iya, hambatannya tuh mereka tuh percaya diri nggak untuk memakai apa ya, identitas kita ini sih. Oke. Gitu. Maksudnya mereka lebih bangga pakai baju-baju bermerek atau baju-baju retail toko gitu yang terkenal itu. Iya Mas. Iya. Kan bisa digabungin tuh seharusnya kan. Boleh banget pakai baju-baju brand terkenal gitu. Cuma kan tetap bisa tuh digabungin sama kain gitu. Betul. Ya, kalau menurut Gerak sih, apalagi dong? Kayaknya ada apalagi? Kurang pede gitu. Kurang pede dan apa ya? Ya mereka kurang bangga aja kali ya. Kurang bangga. Iya. Harus tingkatin lagi tuh, Bang. Iya, mungkin masih ya itu merasakan sebetulnya kan kalau anak muda tuh kan biasa mengikuti tren fashion gitu ya. Jadi kayaknya masih belum merasa kalau pakai kain itu kayak aduh itu nggak anak muda banget mungkin ya, makanya belum pede. Kalau Ji, pandangannya gimana? Menurut kamu kira-kira hambatan atau halangannya kenapa anak muda masih belum mau konsisten pakai kain kemana-mana tuh apa? Kalau menurut Gerak, yang Gerak dapat dari teman-teman sendiri ya, ini ada beberapa poin sih Kak, lumayan banyak gitu sebenarnya. Yang pertama itu
Benar-benar. Yang pertama itu mereka nggak punya kain. Itu Kak yang paling penting banget. Itu. Karena selama ini, selama G kayak ngajakin teman-teman itu, kebanyakan G yang bawain kainnya gitu. Which mean kan mereka emang belum punya tuh koleksinya. Nah, kebetulan kalau G sendiri kan, sebenarnya G tuh nggak pernah, jarang banget beli kain di luar. Dan semua kain G itu dari eyang-eyang gitu. Jadi kayak kalau ditanya favoritnya belanja kain di mana, nggak pernah belanja sebenarnya. Itu dari kayak eyang-eyang, dari hadiah gitu. Terus yang kedua, itu karena mereka itu takut Kak. Takut kalau salah gitu. Kebanyakan kan mereka berpikir, aduh aku pakai kain itu nggak tahu filosofinya, terus aku tuh nggak tahu gimana pakai yang benar. Itu yang menjadi kayak hambatan juga, karena mereka merasa kalau ntar jadi salah, ntar dimarahin siapa kayak atau apa gitu. Terus yang ketiga itu karena mungkin referensinya yang kurang, mereka menganggap kalau kain itu nggak relevan sama fashion yang sekarang, padahal kan sebenarnya bisa dibuat relevan dengan cara kita gabungin sama atasan yang lebih modern gitu. Terus sih, terus apa lagi ya, sama lingkungan mungkin sih Kak, lingkungan terutama kayak misalkan mereka kerja, mereka sekolah, itu kan mungkin lingkungannya belum mengizinkan, atau mungkin komunitas di sana itu masih kayak kurang kurang aware sama berkain. Jadi mereka mau pakai kain pun juga mikir-mikir gitu. Takutnya ntar gimana atau gimana gitu. Iya betul. Itu nyambung sih sama tadi yang Rido bilang. Akhirnya mereka juga masih belum segitunya pede dan bangga juga gitu. Ini ada cerita juga sih Kak. Ada cerita. Cuma aku samarin aja namanya siapa gitu ya. Ini pernah ada cerita. Jadi di lingkungan kampus itu orangnya itu pakai kain di lingkungan kampus, tapi ternyata dikritik sama salah satu dosen, katanya tidak sopan. Jadi itu jadi kayak, loh, kok bisa sih malah dianggap nggak sopan? Kan justru tertutup, justru sangat berbudaya gitu kan justru gitu. Jadi mungkin mindset orang-orang yang lain sih yang buat orang-orang juga ragu, terutama anak-anak muda gitu. Kurangnya dorongan gitu. Iya betul, tadi ragu, nggak pede, kok kayaknya masih malu-malu. Takut. Gitu kan? Iya itu oke. Berarti nggak pede itu tadi. Gimana Dok? Iya, nggak pede itu tadi. Halo? Iya Dok, gimana? Iya dengar. Iya. Oke lanjut udah tadi. Iya, jadi kayaknya memang tadi kalau aku nge-recap ya, jadi memang nggak punya kain gitu ya, nggak tahu kurang referensi, juga masih ragu, nggak pede, malu, dan bahkan mungkin bener tadi kata Ji, masih ada beberapa lingkungan tuh yang acceptance-nya mungkin belum ada gitu kan ya, bahkan mohon maaf gitu ya, seorang dosen aja juga masih belum paham gitu ya. Mereka melihat itu justru malah kok nggak sopan, padahal itu the most pakaian yang paling berbudaya gitu kan. Budaya benar. Ya kan nggak juga pakainya kelihatan badan kemana-mana gitu. Ketutup gitu kan gitu. Iya benar. Oke, kalau tadi kan soal hambatan gitu ya. Tadi Ji bicara soal, ini menarik nih, nggak punya kain gitu ya, dan kurangnya referensi. Nah, karena kan sebetulnya takut salah. Ini challenge yang utama ya, karena kalau masalah pede, malu dan takut, ragu-ragu, itu sebetulnya tuh harusnya bisa dikalahkan. Karena bisa kan memang sepanjang kita itu yakin harusnya itu lewat. Tapi masalah tidak punya kain dan kurangnya referensi ini kan menjadi penting ya. Kira-kira kok mereka tuh belum punya kain apa? Apakah kendala masalah harga atau kendala masalah nggak tahu cara mencari kain itu atau apa? Menurut pengalamannya Rido sama Ji gimana? Kalau untuk sekarang ya, kain-kain itu kalau dari harga mungkin tuh terjangkau ya Kak. Kalau untuk kain-kain sendiri kan mungkin yang maksudnya yang kain-kain dengan motif yang batik kayak gitu kan mungkin bisa didapat. Apa ya halangannya? Mungkin apa ya? Apa Jini? Iya, apakah harga ataukah apa gitu? Karena sebetulnya kalau harga sih enggak gitu. sih. Harusnya sih masalah pemahaman juga ya ke sama informasi referensi gitu. Menurut Ji gimana? Kalau yang Ji lihat sih karena dari basic keluarganya sih Kak. Kebanyakan teman-teman Ji yang belum punya kain, emang karena keluarganya itu tidak mengenalkan gitu. Sedangkan Ji kan emang neneknya Jawa asli gitu. Jadi
gimana pun udah punya koleksi sebelumnya tuh. Bahkan warisannya pun warisan kain gitu disebar ke anak cucu gitu. Jadi Iya. emang basic dari background keluarga itu yang pertama. Kenapa kok mereka sampai belum punya kain gitu. Terus yang kedua, bingung juga beli di mana karena banyak juga yang tanya ke Ji, beli kain di mana gitu. Kalau soal harga sih seharusnya relatif ya, karena sebenarnya kan ada pasarnya sendiri, ada yang Betul. murah, ada yang mahal, tinggal Betul. butuh tahu pengen cari kain yang mana gitu. Kalau mau cari kain yang murah, banyak yang jual, mau cari kain yang mahal, banyak juga gitu. Iya. Jadi kurangnya jadi referensi memang, aja sih Kak. gimana dong? Background sih ya mungkin. Iya, background family sama referensi berarti ya sebetulnya ya. Iya benar, Referensinya. referensi. Betul, karena memang makanya saya juga selalu bilang bahwa itu nggak ada alasan gitu ya buat anak muda nggak mulai mengeksplor kain gitu. Kalau dulu kan bilang, oh ya mungkin karena harganya kalau kain itu kayaknya kesannya cuma buat kolektor gitu kan, cuman buat orang-orang yang lebih dewasa karena bisa membeli. Padahal kan sebetulnya itu tadi gitu, banyak banget kan gitu pilihan-pilihannya. Bahkan kan kain-kain bahkan batik cap aja juga harganya ada yang masih 150.000, 100.000 tuh Di udah bawah banyak. masih banyak sih Bahkan Kak itu. di bawah itu juga ada batik cap, Iya. palurik, lalu kemudian jumputan, terus model-model kayak shibori dan segala macam itu kan juga kategorinya wastra juga, itu juga sebenarnya harganya relatif murah. Bahkan beberapa tenun-tenun yang tenun ikat pun juga ada gitu yang bawah harganya juga mungkin di bawah 300.000 mungkin ya Dan kan. Nah, jadi satu memang lagi sih Kak, iya. Gimana? generasi overthinking. Jadi banyak banget overthinkingnya gitu. Mau berkain tapi aduh mikirnya kebanyakan gitu. Jadi Jadi nggak, dilakuin tapi dia udah iya mikir. bener itu. Yang takut yang apa, jadi nggak kepake juga akhirnya tuh kain karena overthinking banget. Oh ya, aku pikir kayak anak muda tuh jebret-jebret aja gitu, nggak banyak mikir. Enggak ya, ternyata masih Enggak. kebanyakan Generasi Z sih Kak. Oke, tadi kan bicara hambatan gitu ya. Nah sekarang kalau dari pengalamannya kalian gitu ya, kan sebagai generasi muda nih, ini kan kita bicara nih. Tadi kita akhirnya sekarang ada peringatan lah ya, walaupun sebetulnya peringatan itu kan hanya untuk merayakan, tapi kan sebetulnya tadi inginnya kan memakai wastra itu like setiap hari gitu. Nah tapi kan ada satu momentum lah setidaknya sudah diakui gitu tenun-tenun Indonesia gitu akhirnya dirayakan di satu hari yang spesial gitu ya. Nah tapi ini kan bicara kepada harapan gitu ya, harapan. Nah tadi kan anak muda itu masih ada halangan seperti itu. Nah sebetulnya kalau dari sisi kalian nih sebagai anak muda gitu, ada nggak sih yang kira-kira tips gitu ya atau apa gitu masukan gitu bagaimana agar mereka bisa overcome atau nggak bisa halangan-halangan tadi tuh bisa nggak lagi ada gitu loh. Ada nggak kira-kira apa nih yang harus mereka mulai gitu ya? Mulainya tuh dari mana gitu? Kira-kira yang paling mudah untuk mereka akhirnya bisa mengadopsi dan memakai kain sehari-hari gitu. Kalau dari G sih yang jelas harus ada kemauan dulu. Itu paling penting sih. Kalau kita nggak ada kemauan, disuruh gimana pun pasti nggak akan bisa gitu. Kalau misalkan kita ada kemauan, kita nggak tahu pun pasti kita bisa belajar. Misalkan takut, aku nggak tahu filosofinya, kan kita bisa belajar sebenarnya kan gitu. Itu sih kemauan yang harus kita tumbuhkan tuh. Terus referensi itu juga jangan males cari-cari, kan sekarang udah banyak, ada Rasa Wastra, ada Remaja Nusantara, ada Pemuda Berkain, banyak banget yang beri referensi gitu kan. Jadi lebih ekspresif aja, nggak usah takut-takut lagi, takut salah, takut dilihat gimana gitu. Toh sekarang kita udah bisa pakai kain, nggak boleh overthinking gitu. Terus sekarang kita itu benar-benar bisa pakai kain itu di segala acara gitu. Bisa pakai kaos doang, bisa pakai blazer, bisa pakai apapun bisa gitu. Iya. Nah kalau Rido sendiri gimana cara Rido untuk menularkan atau mempengaruhi biar halangan-halangan tadi tuh bisa tidak terjadi gitu ke anak muda? Ada pengalaman nggak cara Rido menularkan atau menyampaikan biar mereka tuh nggak seperti tadi lah gitu ya, nggak ada halangan-halangan tadi? Yang dibilang Gita itu benar sih, ada kemauan, niat itu pasti mereka akan berusaha untuk mencari kayak gitu kan Kak.
dan banyak referensi yang mungkin mereka bisa lihat. Mungkin dari yang dimaksud tadi ada banyak platform yang memudahkan kita untuk belajar berkain itu sendiri sih. Kalau saya tuh menularkan ke teman-teman ya, apa yang aku pakai itu akan dia lihat, dan dia itu sebenarnya penasaran. Kayak misalkan apa yang aku pakai sekarang, ini kan baru kan kemarin dari temanku, itu apa, kayak gitu-gitu sih. Nah, aku excited untuk menceritakan bahwa ini tuh tas loh dari Papua, kayak gitu-gitu sih. Iya. Dia tuh attention apa yang aku pakai. Iya. Jadi pokoknya bikin unik, jadi orang juga penasaran gitu kan. Akhirnya orang bertanya dan dengan keunikan itu akhirnya jadi bisa punya kesempatan untuk menjelaskan ya gitu ya tentang apa yang kalian pakai. Nah, nih sekarang masih bicara soal wastra ya. Kita bicara kan ada wastra, bicara makna versus gaya gitu ya. Menurut teman-teman anak muda nih gitu, perlu nggak sih untuk kalian cari tahu? Karena tadi kan Ji juga sempat bilang mengenai takutnya nanti melanggar pakem-pakemnya dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Nah, menurut kalian nih gimana cara yang mudah gitu, yang bisa diterima nih sama anak muda untuk menjelaskan makna-makna di balik kain ini gitu? Karena kan kalau bicara filosofi sejarah kan nampak terlalu berat ya. Dan buat kalian Oga deh, kita kan nggak sedang belajar budaya juga, kita bukan master atau ahli budaya, nggak perlu juga gitu ya. Tapi makna itu kan versus gaya nih harus balance kan gitu. Nah, kalau sekarang satu-satu deh, menurut kalian gimana caranya menjelaskan? Karena biar ini juga kan jadi masukan ya, buat kayak masukan buat Rasa Wastra, masukan buat semua yang memang sama-sama untuk berusaha sharing gitu makna di balik cerita-cerita kain gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana cara menyampaikannya makna wastra ini? Siapa dulu nih? Ayo, Rido deh, cara sederhana gitu untuk menurut yang bisa diterima lah sama anak muda. Cara sederhananya apa ya? Aku kenalin ke mereka. Campaign ya. Aku kenalin ke mereka apa? Campaign. Aku kenalin mereka dengan cara ya supaya mereka tahu kan betapa ragamnya kain-kain kita, kayak gitu sih Kak. Biar dia tuh sentuh dan apa sih yang kamu bisa lakukan dengan barang-barang ini, kayak gitu. Menyampaikannya tuh lebih sederhana. Terus dia kan pasti akan timbul, ini apa sih Do? Mungkin ini kain dari mana, buatnya dari apa lah. Dari situ kan mungkin ada niatan dia untuk belajar, untuk memakai, seperti itu sih Kak. Iya. Kalau dia biar sentuh dulu lah. Iya. Ya, Ji gimana Ji? Ya, kalau menurut G sih, G selalu bilang ya ke teman-teman atau ke siapapun gitu, berkain itu nggak ada yang salah, mau apapun itu terserah kalian gitu. Basically kan sebenarnya nenek moyang kita pakai kain itu karena adanya cuma kain gitu loh, dan mereka menggunakan kain itu menyesuaikan dengan kegiatan mereka. Jadi senyamannya mereka, seekspresifnya mereka, mau diikat gimana itu terserah gitu. Karena itu basically busana zaman dulu aja gitu. Karena kan dulu belum ada kaos, belum ada blazer, belum ada apa, adanya belum kain. Ada yang ready to wear. Bener, dan kain apapun itu sebenarnya nggak masalah. Bahkan mereka pun misalkan di rumah zaman dulu nih ya, di rumah adanya kain polos, ya udah itu yang mereka pakai. Terus misalkan mereka harus bertani, harus berternak, harus apapun, mereka pasti akan cari cara senyamannya mereka. Jadi sebenarnya kalau bicara pakem itu ya sebenarnya nggak ada, senyamannya mereka aja gitu. Mungkin kalau pakem itu lebih ke keraton-keraton, lingkungan keraton gitu. Selama kita nggak pakai kain atau pakai wastra di lingkungan keraton, seharusnya sih kita bebas mengekspresikan itu gitu. Karena kan basically itu ya sama aja kayak busana pada zaman dulu aja gitu. Sama kayak kita sekarang busananya pakai kaos, pakai celana. Emang ada cara pakai kaos yang bener gitu? Atau pakai celana yang bener kan ya udah gitu aja gitu. Nah tadi mengenai cara menyampaikan makna nih gitu ya. Yang menyampaikan makna diterima oleh anak muda seperti apa? Nggak usah ribet-ribet sih Kak. Harus lewat sosial media, itu yang pertama.
Karena kan sekarang anak muda platformnya itu di sosial media. Jadi kita kampanye itu harus dengan cara yang santai aja. Nggak usah serius-serius, yang penting nyampe gitu. Salah satunya dengan foto-foto berkain. Kita buktikan ke anak-anak muda kalau misalkan berkain itu nggak sejadul itu, nggak sesaklek itu gitu loh. Ternyata fleksibel banget gitu. Dari situ kan mereka bakal lihat, wah ternyata berkain pakai Converse pun nggak apa-apa ya, pakai Nike pun nggak apa-apa ya gitu. Jadi lebih ke campaign sih. Kita terus aja upload foto berkain gitu. Nah, Dan diselaraskan dengan visual yang menarik juga sih, Kak. Benar, visual. Diselipin lah sedikit-sedikit konten, misalkan kayak waktu itu pengen ngangkat sarung dari Bugis, namanya Lipas HB. Nah, itu diselipin tuh di situ sekali-sekali gitu. Jadi, at least mereka nggak cuma lihat foto-foto doang, tapi juga bisa tahu makna dari setiap kain gitu. Rencananya sih, G bakal kayak bikin konten-konten yang lebih edukatif juga sih. Jadi nggak cuma tutorial atau mungkin foto-foto gitu. betul. Kamu nih, salah satu inspirasi saya dari G ini kan dia lebih buat konten mengenai pemuda berkain .sup ya. Iya. Aku masih ada rencana sih mau bikin platform kayak gitu juga itu untuk anak muda Madiun dan sekitarnya. Iya dong, harus. Bagus banget dong. Betul. Harus Terinspirasi itu harus sih. Rido. Karena mereka mungkin belum Betul, terbiasa ya. aja kan. Benar. Kalau ada Ya, yang benar, nge-push benar. dan influence itu Harus ada yang memulai gitu. Iya, harus ada yang Benar. memulai kan gitu. Nah, tadi gue mau ngomong soal memadu padan ya, bisa digayain senyamannya aja itu menarik gitu ya, dan menjelaskan makna dengan sederhana. Karena aku juga ngeliat Ji juga sharing-sharing tentang maknanya itu juga cukup satu paragraf gitu. Jadi nggak perlu juga cerita kayak dari buku-buku gitu ya, yang kayaknya kok berat banget. Nggak perlu juga harus mention satu persatu jenis motif yang terlalu spesifik berat gitu. Tapi kan sebetulnya yang penting ditarik rangkuman dari makna dari lembaran itu. Itu kan sebetulnya cara yang paling efektif ya buat anak muda ya. Oke, tadi soal masalah inspirasi, ide, gaya, padu padan. Nah, itu kalian tuh gimana? Kan aku ngeliat Rido sama Gini kan cukup kreatif nih gitu ya, mengkombinasikan mix match dan lain sebagainya. Kadang juga dikombin sama aksesoris gitu ya, tas dan lain sebagainya. Nah, inspirasi gaya lalu kemudian tiba-tiba bisa bergaya begitu tuh biasanya gimana gitu cara mencari idenya gitu? Kalau saya inspirasinya referensi dari beberapa platform itu sih, Kak. Tapi saya biasanya itu styling sendiri di depan kaca gitu sih. Ada beberapa kain yang aku keluarin gitu, aku styling sesuai mood aku sih. Misalkan aku hari ini pengen pakai apa ya, aku styling sendiri kayak gitu. Jadi pokoknya coba-coba aja di depan kaca gitu Coba ya, aja. sampai ketemu yang kira-kira Bener. nyaman dan asik gitu ya menurut kita ya, gitu Iya, ya. Gitu. sesuai mood ya aku. Benar-benar sesuai mood ya. Pokoknya bikin nyaman tadi. Ji gimana Ji? Kalau referensi sebenarnya random banget kalau Ji ya. Basically kan sebelumnya itu Ji ada kepinginan nih untuk mendalami dunia fashion gitu kan. Sampai pada suatu momen akhirnya Ji ikutan sekolah model tuh namanya. Nah, di sekolah model itu lebih terbuka lagi pikirannya soal fashion gitu. Mulai diajarin tentang styling, diajarin tentang apapun lah pokoknya tentang fashion, akhirnya lebih merasa nggak kaku untuk mix and match gitu. Itu sih. Sekarang jadi misalkan di rumah ada jas, terus ada mungkin daleman olahraga gitu. Coba aja pakai, ternyata cocok juga gitu. Iya, keren. Semutnya sih, dan kebetulan kalau gitu lebih banyak itu last minute banget. Kalau mau pergi tuh baru buka lemari, cari-cari itu baru dipakai gitu. Iya, benar-benar. Kadang juga baru tahu, bener. Sebagusnya gimana, senyamannya gimana itu kadang kita baru nemu gitu. Oh ternyata bagus ya pakai ini gitu. Benar-benar. Nah, ini kita Last bicara. minute. Kenapa Rido? Last minute. Iya, kadang-kadang
kalau disuruh ngeplan nanti gue mau gaya begini susah ya. Tapi kalau misalnya mau pergi baru ngeliat apa baru ketemu tuh idenya. Bener Benar. gak sih? Tapi itu aku setuju. Aku juga kalau lagi mix match itu kan kalau ditanya nanti mau bikin apa Mon, ya udah lihat ntar aja deh. Pokoknya nonton Benar. jadi aja. Iya kan? Kadang-kadang cuma naruh kain gitu ya udah ambil pakai gitu. Biasanya kayak gitu ya. Bener nggak? Benar. Oke, nih kan kalau bicara tadi gitu ya, bagaimana kita sebagai anak muda ikut melestarikan wastra Nusantara ya, kain-kain kita, tenun, batik dan lain sebagainya. Nah, kan kita tahu bahwa masih banyak pengrajin-pengrajin kita gitu ya, yang memang mencari rezeki gitu dengan membuat wastra Nusantara yang memang dibuat handmade gitu ya, dengan tangan ya, kayak kita tahu lah minimum tuh ya batik juga batik cap gitu ya, kemudian juga ya pastinya tulis ataupun tenun-tenun yang masih dibuat dengan tangan gitu. Nah, kan sebetulnya mereka ini kan yang harus kita balance gitu ya dengan apa ya, teknologi lah, perkembangan teknologi gitu kan. Yeah. Kita tidak bisa memungkiri teknologi, tren mode, baju-baju fast fashion ya, namanya apa, fast fashion ya gitu ya. Itu kan memang akan selalu apa namanya terus ada gitu dan semakin maju gitu. Tapi kan sebetulnya masih banyak pengrajin kita itu yang masih mencari rezeki itu dari menenun, membatik gitu ya, membuat itu dengan tangan gitu. Nah, kalau menurut kacamata kalian nih anak-anak muda gitu, bagaimana caranya kalian mendukung mereka gitu? Karena kan banyak cara ya, dan saya percaya juga anak muda bisa gitu mendukung pengrajin ini gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan gitu ya untuk mendukung pengrajin ini baik langsung maupun tidak langsung? Kalau dari G, nah gimana Rido? Oke. Kalau aku sendiri sih ya sebisa mungkin mempromosikan hasil karya mereka sih Kak. As long as we can, mungkin kita bisa bantu melalui promote di sosial media kita, atau kita mungkin bisa membeli karyanya untuk kita adopsi, kita tularkan, kita campaign ke mungkin lingkungan kita. Ayo kita bantu yuk kayak gitu. Hal kecil dari aku loh ya. Iya. Ji? Ya. Kalau Ji sendiri sih pengen banget. Ini kan belum terwujud ya Kak. Jadi Ji itu punya cita-cita kalau suatu saat pemuda berkain ini bisa menjadi komunitas yang juga bisa mengangkat pengrajin-pengrajin gitu. Mungkin someday pengen banget kalau ada galeri gitu di Surabaya. Galeri, event-event yang akhirnya kita memberi jembatan atau tempat untuk pengrajin kain itu lebih dikenal sama anak-anak muda gitu. Terus yang kedua itu G pengen banget bikin konten, misalkan datang ke sebuah daerah wisata pembuatan kain, kayak ada di Madiun mungkin, ke Dian Urip, atau mungkin ke Jogja atau di mana, itu gue pengen banget bikin video pembuatannya, terus interview sama pemiliknya atau pengrajinnya. Lewat konten-konten kayak gitu, anak muda lebih tahu akhirnya. Oh ternyata mereka itu kayak gini ya struggle-nya. Ternyata mereka itu harapannya itu cuma dari kain gitu. Dari situ kan anak muda jadi tahu juga ya informasinya gitu. Itu sih, gue pengen banget ngelakuin itu, cuman belum ada tim khusus untuk mendukung gitu. Jadi masih cari-cari juga nih, ajakin teman-teman yang mau untuk berkontribusi bareng gitu. Karena kan sebenarnya kita nggak bisa juga jalan sendiri Kak. Makanya gitu kayak berusaha untuk ngajakin teman-teman sekitar untuk yang suka kain atau yang at least pedulilah sama budaya kita itu, untuk sama-sama kita itu bangun sebuah komunitas yang positif, menyebarkan kain, itu sih. Pelan-pelan aja gitu. Benar-benar. Itu juga kan sebetulnya Rido juga aku lihat beberapa kali di sosial media juga sudah melakukan itu ya Rido. Kayak misalnya kamu lagi datang kemana, misalnya ide kamu bisa ke Museum Dian Urip atau kamu lagi ke pengrajin mana, kayaknya waktu itu kamu juga pernah bikin konten gitu kan, aku lagi di sini, ini ada ini gitu ya. Jadi sebetulnya melalui hal-hal seperti itu ya yang bisa kalian lakukan. Tapi bener sih gitu. Karena gini, kalau kita bicara pengrajin ya, kalau aku gitu ya, Rasa Wastra juga percaya bahwa membeli, mengadopsi itu mungkin masih langkah kesekian ya gitu. Tapi kan sebagai anak muda juga jangan bingung gitu untuk bilang nih gue mesti gimana gitu ya untuk memulai mendukung gitu. Tapi ternyata kan sepakat ya gitu. Tadi teman-teman juga bilang bahwa ya sesederhana
kita datang, kita bikin konten gitu ya, kita promote di sosial media kita gitu ya, kita pakai kain-kain mereka dibikin gaya-gaya asik gitu. Mungkin dengan itu kan sebetulnya kita bisa sudah ikut berkontribusi gitu, karena kan sebetulnya nggak masalah aksinya apapun gitu, nggak harus mau koleksi banyak, beli banyak kan nggak harus. Benar Kak. Menurut JC, sebagai anak muda itu kita harus bisa mengambil peran masing-masing lah gitu. Misalkan Ji nih sukanya ngomong, sukanya sharing, sukanya memberitakan, mengajak, ya udah G mengambil peran untuk mengkampanyekan kain gitu. Terus nanti mungkin si A itu sukanya apa, sesuai porsinya aja masing-masing gitu. Kalau misalkan anak muda udah pada sadar dengan porsinya masing-masing kan pasti lebih maju gitu. Karena kan basically kita itu bakal lebih maju kalau kita saling berkolaborasi gitu kan, saling melengkapi, saling bersinergi gitu. Bener. Nah, sekarang aku mau nanya soal masalah tren fashion ya. Kan kita tahu bahwa Wastra Nusantara tuh banyak ya. Wastra sendiri itu kan bisa batik, tenun, jemputan, songket, lurik, dan lain sebagainya ya. Teknik ya gitu. Nah, kalau menurut teman-teman anak muda nih ya, kalian mewakili gitu Rido dan Ji, kira-kira nih motif-motif apa atau bentuk-bentuk wastra seperti apa sih yang kira-kira nih more accepted gitu buat anak muda nih, udah pasti mau nih gue gitu ya, karena kan kita juga perlu memberikan masukan kepada pengrajin biar mereka juga mulai misalnya gitu ya melahirkan, membuat karya-karya yang mungkin relevan dan cocok, kira-kira nih bakalan booming lah di kalangan anak muda gitu. Bisa ngasih masukan nggak gitu menurut pandangan kalian? Kalau dari aku sendiri sih lebih dibuat apa ya, motif-motif simple kayak gitu sih Kak. Motifnya simple yang edgy. Kemudian anak-anak muda dulu mungkin ya lebih suka ke warna monokrom kayak gitu sih. Kayak mungkin Ji juga baru beli yang kain ini ya kalau nggak salah. Iya, sama loh itu. Apa itu? Makanya aku kemarin aku tanya ke kamu. Ini kayak motif, ini Bali sih Kak. Iya. Bali. Karma Prada atau apa ya? Ini biasanya untuk pohon kayak gitu sih. Gitu. Ini lebih kayak gini sih. Simple ya motif-motifnya ya. Simple. Gitu sih. Iya. Ji, ada pandangan lain? Kalau GC lebih secara personal juga ya. Secara personal itu lebih cocok anak muda itu kayak pakai saseringan, jemputan yang lebih itu kan sebenarnya tie-dye kan. Kain tie-dye, dan tie-dye kan basically udah diterima banget tuh sama anak-anak. Cuma kan masih di bener. Dan itu cuma masih dipakai di baju, di jaket gitu. Kenapa enggak di bawahan kain gitu? Itu sih. Terus lipasabe itu menarik juga. Karena ternyata meskipun kotak-kotak itu kotak-kotak tapi ternyata edgy banget gitu. Warnanya pun itu keren-keren. Nggak mainstream, kadang ada yang pink campur orange, terus hijau apa, dan perpaduan warnanya itu nggak norak ternyata. Justru malah kayak gila ini keren banget gitu. That's why sih waktu itu gerak nge-up lipasabe di konten Pemuda Berkain karena se-amaze itu sama lipasabe gitu. Iya benar-benar. Memang bawaannya ringan juga bahannya. Benar. Ya. Sama kalau bicara soal motif yang cocok di anak muda, sebenarnya balik juga ke merekanya masing-masing. Karena kan style orang itu macam-macam. Ada yang suka rame, ada yang suka simple, ada yang suka bunga-bunga. Itu balik lagi. Kalau menurut GC, para pengrajin itu tetap aja bikin produk-produksi kain sesuai pada umumnya. Cuma tinggal kitanya aja yang membuktikan kalau kain-kain macam-macam itu tuh bisa di OOTD-in gitu. Jadi mereka yang mempunyai style macam-macam itu bisa relate, nggak cuma satu komunitas atau satu genre style aja gitu.
Benar. Nah, aku jadi penasaran nih, punya pertanyaan khususnya tenun, untuk tenun ya, untuk tenun. Karena kan gini kan, kalau mungkin batik, sasirangan, jumputan, sarung-sarung, atau mungkin kain-kain Bali gitu ya, yang ringan, itu mungkin kan lebih gampang diterima gitu. Nah, tenun Benar. ini kan nggak tahu nih, makanya saya penasaran juga, aku penasaran juga pengen nanya makan. Kan kalau tenun ini kan persepsinya nih masih yang tebal, berat gitu ya. Iya. Terus kayak susah diapa-apain gitu. Nah, pengen tahu dong gitu, gimana nih cara biar tenun juga, khususnya tenun ya, wastra khususnya tenun-tenun ikat gitu ya, bisa diterima juga di anak muda gitu. Menurut kalian yang seperti apa gitu? Kalau J sendiri, kebetulan emang koleksi tenun itu nggak banyak banget. Kebanyakan dari Jawa gitu. Cuman ada sih songket Lombok gitu. Kalau J sendiri sih ngakalinnya pakai songket yang selendang gini, tapi terus dicampur lagi sama kain lain gitu, misalkan lurik atau batik ya, gitu, ya? Di-combine untuk aksen. Itu langkah yang pertama. Kalau langkah yang kedua mungkin dipakai biasa sih, maksudnya kayak dijadiin, kalau jadiin kemben atau apa gitu. Jadi coba berkreasi lagi secara style atau gaya gitu. Kalau tenun, apa mungkin karena harganya relatif mahal juga ya, jadi mungkin anak-anak muda masih kepikiran gitu di soal harga gitu. Betul. Tapi seharusnya bisa lebih di-up lagi sih. Iya, ntar tanggal 7 ini, ntar tanggal 7 juga ada rencana ini kok, nge-up konten soal tenun biar anak muda itu lebih kenal lagi gitu. Iya, betul Ji, Rido. Jadi karena gini, anak-anak muda juga mesti tahu jenis-jenis tenun ya. Karena kan sebetulnya tenun-tenun itu sendiri, tenun ikat itu sendiri kan memang ada yang berat dan ada yang juga relatif tipis juga, ringan gitu. Kayak tenun endek gitu ya. Endek itu tipis. Iya kan, gitu. Tenun-tenun yang apa, memang misalnya kayak produksi yang di Jepara gitu ya, tenun-tenun ikat yang memang asli motif-motif Jepara, itu kan juga lebih tipis. Tenun Baduy itu kan juga sebetulnya lebih tipis gitu ya. Jadi mungkin Ji maupun Rido bisa lebih ngangkat tuh gitu ya, biar kekayaan tenun Indonesia juga lebih terangkat ya. Karena kan mungkin benar kata Ji dan Rido tadi, mungkin kalau kayak sasirangan, jumputan, sarung itu jauh lebih light, kayaknya lebih gampang diikat-ikat. Tapi kalau tenun mungkin mereka belum familiar. Padahal sebetulnya banyak tenun-tenun yang juga tidak berat dan kaku. Berat. Mungkin itu endek bisa itu sih salah satunya. Iya. Benar banget endek. Aduh, ini ngobrol udah sejam ya, nggak kerasa. Nah, tapi aku penasaran. Jam berapa sih? Mumpung lagi live sama kalian, apa deh? Aku mau men-challenge kalian memakai gaya wastra ala Rido dan Ji. Coba nanti biar agak berdiri jauh, paling nggak 3/4 badan kelihatan. Ada inspirasi berkain apa ala Ji dan Rido nih malam ini? Kebetulan Ji udah bawa beberapa wastra nih, biar bisa dicoba-coba gitu. Coba Ji kasih satu inspirasi gantian, nanti baru Rido. Kasih satu inspirasi berwastra berkain ala gerak samudra. Oke, tapi mungkin suaranya nggak kedengeran ya. Saya lagi di luar. Kedengeran kok, kencang. Oke. Kamu lagi di mana? Outdoor di mall, bukan di mall. Kalau Ji biasanya suka pakai lurik ataupun apapun itu kainnya, diikat simple aja. Itu kalau buru-buru atau ke tempat-tempat yang misalkan nongkrong atau cuma ketemu teman, itu biasanya suka yang lebih simple. Dan ngikatnya pun gampang banget. Contohnya kayak gini. Ujung kainnya dipegang dulu, ditahan di badan, terus diputar ke belakang. Nah, sisa kainnya ini bisa diwiro gitu. Itu paling simpel banget. Tengahnya diambil, ketemuin sama ujung yang tadi, ditali 2 kali. Udah deh, jadi simpel banget. Terus bajunya dikeluarin.
Kemeja Keren. gitu kan, pakai kemeja gitu aja kece. Kalau mau lebih agak wah sedikit, bisa nih dikasih kain yang lain, misalkan kayak selendang gitu. Biasanya selendangnya diapain, Ji? Nah, dia ambil peniti dulu karena selendangnya butuh peniti nih. Nih, misalkan selendang songket ini Iya. ditaruh di sini, Oh, didobelin ya. Iya. terus dipeniti. Ah. Jadi deh. Keren deh. Bener-bener cuman paling semenit. Udah keren doang banget bisa sih. kelar. Semenit juga bisa kelar lah ya, 1,5 menit udah bisa kelar tuh. 5 menit lah, 2 menit lah. Oh. Atau kalau mau lebih ekstra lagi, bisa pakai senteng lagi di bajunya. Ah, Yang sini biasanya pakai Keren. Bali, kayak Bali gitu ya. jadi ala Bali ya. di tali, terus biasanya agak dinaikin dikit bajunya, Oke. kayak gini. Ah, ya. Oh. Ini kalau mau lebih ekstra sih. Iya. Keren. Yeay. mungkin seperti itu salah satu contohnya. Iya. Kalau Rido gimana Rido? Itu 2 menit doang kelar itu. Keren. Kenapa Kak? Iya, 2 menit doang kelar, 2 menit. Sebentar. Halo? Iya, 2 menit aja kelar sih kalau ngikat gitu. Benar. Rido, ayo ada. Ya, halo. Apa? Gimana nih ala Oke. Rido? Iya. Pengen tahu. Ya. Aku sih simpel sih Kak. Iya. Kalau aku biasanya kalau ini aku mau ngasih tutorial Iya. lebih ke all black sih. Yang base pertama itu kan aku biasanya pakai kain. Ini kain sarung biasa sih. Iya. Kain sarung buat sholat gitu. Kita Iya. pakainya biasa sih. Kayak jatuh. Dilipat Sarung ya. aja gini kayak. Iya. Ya Pakai dilipat. sarung ya. Dilipat biasa. Terus kita tumpuk dengan yang kain ini. Layering ya. Ya, layering biasanya aku pakainya itu di atas mata kaki, jadi agak cingkrang gitu. Biasanya kan bawah pakai sepatu atau boots. Iya. Gini, ke bawah gini kan. Aku biasanya aku kasih apa? Aku layer di sini. Iya. Simple sih. Kita keluarin. Kayak gini aja bisa. Kelihatan nggak layarnya? Kelihatan. Iya. Kelihatan. Oke. This one. Aku biasanya pakai fedora. Udah gini aja. Yeay. Khas banget ya. Tuh kan, kece begitu aja. Ntar untuk inspirasi lainnya lihat aja di Instagram, oke? Yes, benar. Ntar nggak kelar-kelar nih. Kalau 10 look nggak kelar-kelar. Panjang urusannya nanti. Alright, sebelum kita tutup, ya ampun nggak kerasa banget. Pokoknya kita harus ketemu. Semoga aku bisa main ke Surabaya dan Harus. ketemu kalian, wajib nih kayaknya. Nah, Ji, itu Kak Monik mau ke Ngawi tuh katanya tuh. iya. Ji kesini dong. Mampir dong, ya. pengen main-main kemana-mana gitu. Iya, harus. Kita harus kalau kayak gini harus lebih banyak orang yang apa namanya bareng-bareng gitu, nggak bisa cuma Benar. aku sendiri, Ji sendiri. Semakin banyak teman-teman yang akhirnya mau, itu semakin keren deh. Nah, sebelum kita mengakhiri, kalian berdua ada closing statement nggak? Harapan, pesan dan apapun buat teman-teman, mungkin satu-satu dari Ji dan Rido. Ada banget sih Kak. Yes. Kalau dari Ji,
antar komunitas berkain, Ji, itu harapannya itu kita bisa saling berkolaborasi, kita bisa saling terbuka, kita bisa saling bersinergi. Jadi jangan sampai antar komunitas berkain itu ada gap, itu sangat disayangkan sekali gitu kan. Tujuan kita tuh sama tuh, untuk mengkampanyekan kain di generasi muda gitu. Jadi kalau bisa kita yuk bareng-bareng yuk gitu. Kalau untuk anak-anak mudanya jangan pada takut, jangan overthinking, itu yang pertama pesannya. Udah lakuin aja gitu. Terus kalau misalkan belum punya kain, beli di Shopee banyak banget. Kalian kan bisa tuh cari skincare di Shopee, masa kain aja nggak bisa gitu kan. Gampang Bener-bener. banget, tinggal ketik udah muncul gitu. Harganya murah, mahal, ada Macem-macem. semua di Shopee. Bener banget. Gak ada alasan Terus, harusnya ya, Ji ya. benar-benar. Terus yang terakhir sih pesannya, kalau bisa meskipun kita anak muda, berkain juga tetap harus menjaga sikap gitu. Jadi jangan sampai kita itu memberi apa ya, efek atau stigma negatif dari budaya kita. Misalkan lihat ada anak yang berkain kok tingkahnya gimana gitu. Jadi kita harus tetap jaga sikap gitu, harus behave gitu. Atau kita juga membawa atas nama budaya gitu kan. Betul. Itu menyandang Indonesia kan kita. Menyandang Indonesia. Jadi cerminan lah. Betul. Nah, itu penting tuh. Rido? Kalau dari aku sendiri sih, jangan lelah untuk kita, aku Ji dan Kak Monik, jangan lelah untuk terus mempromosikan campaign ini, karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itu Benar sih. banget. Bener, harus konsisten, betul. Konsisten. Karena gini, yang namanya anak muda biasanya trennya anggut-anggutan, ya kan? Itu udah berlaku waktu di TikTok kemarin, Kak, viral. Kan bersaing kan. Jadi anggot-anggotan, nanti kadang lagi tren kain, Iya. nanti habis itu hilang, nanti iya. Nah kan, Sicu sebetulnya challenge-nya gimana ini terus-terusan jadi tren, jadi viral, jadi populer. Itu kan yang jauh lebih penting ya kan sih, ya kan? Jadi Benar. ajar terus gitu. Dan lagi kan yang namanya busana atau gaya itu kan mengikuti zamannya kan, Kak. Jadi kalau kita bicara soal kain zaman dulu, ya udah zaman dulu kayak gitu. Tapi sekarang gaya berkain itu modern, dan suatu saat gaya berkain yang modern ini juga akan menjadi suatu sejarah di masa depan gitu. Misalkan nanti anak cucu kita di 100 tahun ke depan bilang, ini loh di abad ke-20 itu busana kain Indonesia kayak gini gitu. Bener banget. Kita pun juga akan menjadi leluhur Sejarah. ya. Akan menjadi leluhur. Bener Kak itu. Suatu saat nanti. Ya ampun, aku seneng banget ngobrol sama kalian berdua malam ini. Makasih walaupun waktu kita nggak lama. Semoga Sama-sama. kita nanti akan disimpan juga di IGTV. Nanti kita bisa share juga ke teman-teman yang nggak bisa join live. Tapi aku yakin ini obrolan yang luar biasa dari kalian. Monik, Rasa Wastal, terima kasih kalian sudah sempatin untuk aku colek gangguin malam ini. Tapi ini belum selesai, ini baru permulaan. Iya, kita akan bikin kolaborasi lagi yang seru-seru ke depan sama kalian. Pastinya. Di Surabaya. Rido jangan lupa segera dibikin komunitasnya di Madiun ya, Jia. Ditunggu ya. Ya, kita bisa collab seru-seruan bareng. Mudah-mudahan aku bisa mampir ke Ngawi, Surabaya. Kita nanti bikin sesuatu yang seru. Tapi seperti kata Ji tadi, virtual, pandemi bukan halangan. Kita selalu bisa memberikan inspirasi lewat digital platform kan, nggak harus offline. Jadi ini seperti hari ini, mudah-mudahan apa yang kita obrolin juga bisa jadi sesuatu buat teman-teman. Amin. Thank you so much ya. Sekali lagi. Sama-sama. Thank you, Ji. Thank you Kak Monik. Udah diberi tempat, udah diberi waktu, udah diajakin, senang banget. Next time kita harus ada kegiatan lagi lah. Harus. Ini baru awal. Nanti akan banyak Benar. lagi hal-hal yang surprising dari kita ya. Rido juga terima kasih ya Rido. Sehat-sehat semua. Thank you, Ji. Iya, kalian sehat ya. Sehat, terus berkarya, terus bermakna. Lakukan Stay apapun safe. yang kalian sukai, cintai, intinya konsisten. Terima kasih sudah berjuang bersama-sama untuk menjaga Wastra Nusantara.
Kalian bener-bener harus jadi influencer sejati biar lebih banyak anak muda yang juga suka sama Wastra. Sekali lagi thank you so much ya. Sampai Thank you ketemu. Kak Mari, terima kasih. Salam Wastra Nusantara. Dadah. Salam budaya. Salam budaya.